Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya kedatangan keydriver Super OCL 504. Keydrivernya saja ya. Ini si pemilik pasrah kepada saya disuruh untuk mencari kerusakannya. Si pemilik itu bilang resistor SAN itu terbakar gitu ya. Nah, resistor SAN itu seperti apa? Ya seperti ini ya. Resistor SAN itu ukurannya 56 ohm kalau di 504. Nah, 56 ohm 2 watt seperti ini ya. Nah, seperti ini dan letaknya di sini ya. Nah, si pemilik sempat mencopotnya dan membuangnya. Mungkin sudah kesal ya. Driver ini dimodif oleh teman si pemilik driver ini ya. Ada beberapa komponen yang saya amati yang sudah diganti di sini. Dan untuk settingan DCO dia sudah tersetting seperti ini ya. Kan saya tunjukkan. Nah, ini tripod DCO ya. Sudah tersetting seperti ini. Nah, ini biarin aja dulu. Oke. Sebelum saya mencari kerusakannya dan saya memperbaikinya nanti ya, saya akan review dulu untuk komponen apa saja yang diganti pada driver Super OCL 504 ini. Oke, saya akan dekatkan ke kamera ya. Nah, saya fokusin dulu. Nah, seperti ini enak ya. Di sini ada transistor MJE 340 sudah diganti dengan TIP 41C. Dan resistor gain atau feedback ya. Nah, di sini nilainya 27K di PCB itu ya. 27K sudah diganti dengan 47K. Asal bunyi aja mungkin ya. Asal keras saja bunyinya gitu ya. Dan di sini kapasitor input 100 nano diganti dengan 2,2 UF 50 volt. Ini ya. Untuk yang ke ground ini kapasitor 102 tidak diganti atau dibiarin ini. Dan untuk kapasitor resonan, nah ini 47 50 volt. Aslinya 22 UF ya. Nah, seperti ini. Cuman itu aja mungkin ya. Kita lanjut cari permasalahannya saja. Apa yang menjadi kerusakan ya? Ini jika mendapatkan kasus seperti ini, kita wajib cek di bagian komponen aktifnya dulu. Seperti apa komponen aktif itu? Ini ada transistor ya. Ini komponen aktif. Nah, transistor ada tiga juga di bawah yang kecil ini ya. Ini wajib dicek. Nah, wajib cek juga. Dan apa lagi ya? Sudah itu aja ya. Untuk selain komponen aktif, kita belakangan aja ceknya. Oke bosku, saya akan mengecek komponen ini tanpa membuka ya, tanpa membuka komponen dari PCB ya. Oke, ngeceknya pakai apa bang? Pakai ini bang. Nah ini ya pakai avometer. Nah, avometernya analog ya. Kesukaan saya avometer analog. Oke, kita tes dari transistor dulu ya. Ini kabelnya dipotong sama si pemilik ya. Cuma bawa key drivernya saja karena ribet katanya kalau mau bawa semua. Alhamdulillah. Oke, kita jangan lupa avometernya dikalibrasi dulu ya. Nah, itu sudah nol atau kita setting lagi. Nah, kita putar sampai nol. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tes di sini bawah PCB ya. Saya tes di transistor mana ini? A1837 ya di sini. Nah, berarti yang ini. Nah, kita bebas. Nah, bebas saja dulu ya. Oke, asal nggak sampai nol di jarum avometer. Nah, ini ya, nggak nol ya. Nah, oke, kita pindah lagi ke transistor driver yang satunya, yang
C4793 ya, berarti yang di sini. Nah, yang di sini ya. Oke, kita asal-asalan dulu ceknya. Nah, kalau nggak jalan kita balik ya. Nah, balik seperti ini. Oh, nggak jalan juga ya. Oke, kita balik lagi. Oh, ini nggak jalan ini. Mungkin nggak jalan. Oh, itu ya, ke 0. Nah, voltmeternya menunjukkan angka 0. Nah, itu ya, menunjukkan angka 0. Oke. Mungkin transistor driver ini nanti kita cabut ya, pastikan apakah dia benar-benar rusak. Nah, kita cabut dulu. Oh, nanti aja ya, nanti aja wis. Ada transistor satu lagi di sini ya, yang diganti oleh si teknisi sebelumnya. TIP41 kita cek juga. Ini driver disuplai dengan tegangan 40 VAC katanya ya. Oke. Nah. Oh, ya ya ya. Ini ke 0 juga ya. Oh, ngesot ya, 0 semua. Nah itu. Kita berhenti dulu ceknya. Kita cabut aja komponen TP41 dan C4793 ya. Kita copot. Oke bosku, ini ya transistor TIP41C dan C4793 kita pastikan cek di luar PCB ya. Ini kita singkirkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita tes dulu C4793 transistor driver ya. Nah, ceknya itu seperti ini, ngasal nggak apa-apa ya. Oke, tadi ada yang short. Oh ini ya, ternyata yang short itu bagian basis ke kolektornya. Nah lihat ya. Nah tuh ya, angka yang tidak wajar di avometer. Nah itu coba kita balik, biasanya ini menunjukkan short juga. Nah itu ya, sudah dipastikan transistor ini rusak ya, harus diganti gitu. Lalu kita ke TIP41 transistor fast ya. Nah ini ini ya. Nah ini basis emitornya yang ini. Nah, basis emitornya. Kalau dibalik, nah itu ya, seharusnya dibalik ini nggak akan bergerak. Kalau yang normal ini bergerak ya, bergerak semua itu. Nah itu, jadi ini nggak bisa dipakai ya. Jenisnya sama sih, NPN semua ini jenisnya. Kok bisa mas? Iyalah, ini kan TIP41 NPN, ini C4793 NPN. Kalau nggak percaya cari datasheetnya ya di Google banyak. Oke, kita temukan 2 biji komponen aktif yang rusak, kita ganti yang baru ya. Oke bosku, saya akan cari penggantinya dulu. Oke bosku, saya sudah ada penggantinya ya. Ini transistor C4793, ini TIP41C ya. Nah itu, ini baru ya, baru nyopot dari driver-driver bekas. Pokoknya kalian jangan bilang-bilang kepada si pemilik driver ya, jangan rame-rame gitu ya. Saya akan pasang ini dulu,
apakah bisa normal. Kita nanti tes pakai tegangan dari PSU ya. Oke, saya akan pasang dulu ini. Nah, di sini. Nah, seperti ini pemasangannya ya. Jangan kebalik. Tulisannya itu menghadap ke atas seperti ini ya. Seperti yang ini. Nah, oke. Oh ya, di solder dulu biar gak ribet. Oke, kita lanjut pasang TIP 41C. Nah, untuk pemasangannya menghadap seperti ini ya. Menghadapnya seperti ini. Jangan seperti ini, jangan ya. Oke, saya akan pasang dulu. Oke bosku, nah ini ya sudah saya pasang ke PSU. Untuk tegangannya saya pakai 33 VAC dari trafo, dan ini tanpa transistor final ya. Saya sering gunakan untuk settingan DCO ya. Nah ini saya pasang dulu untuk probe merahnya dari avometer skala 0,5 decivol ya, untuk melihat DCO nya. Untuk settingan trimpot DCO nanti kita setting bila ini tidak cocok ya. Ini yang nyeting teknisi sebelumnya gitu. Oke bosku, semoga aja yang saya ganti tidak ada masalah ya untuk komponen transistornya. Oke, kita langsung hidupin ya. Bentar dulu ya, ini belum kelihatan kayaknya. Mungkin taruh di sini aja. Nah seperti ini ya. Mungkin seperti itulah. Oke, nah cukup jelas sekali ya. Kita langsung nyalain untuk powernya. Nah tuh settingan DCO yang seperti ini itu salah ya. Nah coba kita setting, kita putar trim potnya. Nah ini saya memutar ke berlawanan arah jarum jam. Nah ini dinolkan ya. Nah seperti ini ya. Nah tuh sudah nol. Nah ini ya sudah nol. Kalau DCO masih terangkat seperti ini tanpa ada input yang masuk, itu bahaya sekali dengan rangkaiannya ya. Atau bisa-bisa untuk ke speaker itu bisa membakar voice coilnya. Nah, kalau apalagi yang seperti ini ya, apalagi yang kayak tadi yang mentok seperti ini ya. Nah, apalagi yang seperti itu sangat membahayakan sekali. Jadi settingan DCO di 504 itu yang seperti ini ya. Nah itu, nah ini ya. Oke, kita pasin ke 0. Nah seperti itu ya yang benar ya. Jika kalian nggak mau ribet-ribet setting DCO di driver seperti ini, kalian bisa pakai driver yang 506. Itu sudah otomatis ada DCO servonya ya di IC kaki 8 itu kan ada ya. Kalau yang ini nggak ada ya, dia pakai manual secara trimpot itu ya. Nah oke, ini sudah selesai, artinya seperti ini ya. Kalau sudah selesai, pasti kalau inputnya disentuh itu jarumnya itu terangkat seperti ini. Kalian coba lihat. Nah itu ya. Nah tuh, ini input saya sentuh. Nah itu ya, ini driver sudah normal kembali dan DCO lumayan kecil ya. Nah itu ya. Nah seperti itu jika memakai 504. Oke, mungkin sekian dulu lah ya. Semoga video saya sangat bermanfaat sekali buat kalian yang nonton video ini, dan tidak lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya. Kok di like dulu bosku, atau di subscribe dulu untuk channel ini biar saya
makin semangat membuat konten-konten tentang seputar elektronik dan audio ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.